memandikan jenazah. Terlebih dahulu membaca niat dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bersihkan dulu kemaluan dan duburnya. Sini dek, sini. Nah, kita bersihkan dulu kemaluannya. Kemaluan dan duburnya. Kemudian kalau bisa posisi kepala itu lebih tinggi daripada posisi badan, sehingga pada saat membersihkan ini semua kotorannya bisa keluar. Masih ke video kan? Nah, terus habis itu kita mewudukan mayat ini seperti kita berwudu. Pertama ini, kemudian itu, dan muka, kemudian tangan, ada lutut, dikai. Kemudian setelah kita wudukan, kita mandikan seperti biasa menggunakan sabun, dan kalau bisa airnya menggunakan rendaman daun bidara atau kapur baros. Sini, seumpamanya ini sabun ya, ini sabun, kita gosokkan ke semua tubuh. Kemudian kalau sudah, kita bilas dengan air. Ini 3 kali. Jika sudah, kita siram dengan jika masih ada yang belum bersih, kita bisa siram lagi. Nah, jika sudah, ini kita umpamakan sebagai lap kering ya, kita lap-lap, kita keringkan tubuhnya, dan kemudian kita ganti dengan kain yang lebih kering. Baik, pemandian jenazah sudah selesai. Terima kasih.
5 tali. Kalau bisa talinya yang berjumlah ganjil ya, disesuaikan saja. Dan ini dikasih kain. Nah, kalau bisa setiap kain dikasih wewangian atau kapur barus. Kemudian nih kita kasih kain yang sama juga. Kalau bisa di 3/4 sini. Dan ikannya saya lipat, tapi kalau pakai kain kafan nggak dilipat, dipotong sesuai ukuran. Ini pencet gitu ya deh, nggak bener kan? Nah kemudian kita kasih kain yang panjang yang sama, taruh di tengahnya, disesuaikan saja ukurannya. Kemudian kita kasih kerudung. Nah, ini kerudungnya. Kemudian kita siapin lagi baju kurung. Baju kurungnya seperti ini. Kemudian kita kasih sarung. Kalau berdip itu ya udah nggak boleh. Terus kita kasih celana dalamnya. Kemudian kita letakkan mayat yang sudah dimandikan. Nah, ini posisinya dia harus tertutup seperti ini ya, biar auratnya nggak nampak. Dan oh iya, ini nggak ditali karena kalau misalnya posisi mulutnya dia sudah tertutup, nggak perlu ditali lagi di atasnya gitu. Tapi kalau mau ditali juga nggak apa-apa. Kalau seandainya dia posisi mulutnya terbuka. Kalau seandainya nggak terbuka nggak apa-apa. Nah begini. Nah kemudian kasih lagi. Dan kemudian kita pasangkan dulu celana dalamnya. Kita pasangkan dulu celana dalamnya seperti ini. Kemudian setelah kita pasang celana dalam, kita pasangkan sarungnya. Nah setelah sudah, kita bisa beri baju. Kemudian kita bisa pasangkan kerudung. Bisa pasangkan kerudung. Kemudian kita bisa tutup.
Oh iya, sebelum ini tadi ditutup itu harusnya diberi itu ya, kapas pada bagian ditutup, pada bagian kemaluannya, kemudian pada bagian jari-jari kaki, karena ini tadi boneka jadi nggak bisa dikasih kapas gitu. Dan kemudian pada bagian mulut, pada bagian hidung, pada bagian mata, telinga itu diberi kapas supaya bagian itu nggak keluar. Sudah selesai mengkafannya, jenazah tinggal disolatkan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melakukan salat jenazah, salat gaib. Nah, jadi posisi kiblatnya seperti ini dan kepala berada di sebelah kanan saya, dan saya berdiri tepat di tengah dari jenazah tersebut, tepat di pada pusar jenazah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang menguburkan jenazah. Jadi, yang pertama itu jenazah dikubur dalam lubang dengan kedalaman setinggi orang yang berdiri, dengan tangan dilambaikan ke atas dengan selebar 1 jengkal, dan kemudian jenazah dimiringkan ke arah sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat, dan disunahkan pipi jenazah menempel pada bumi. Dan kemudian yang ketiga, bila tanahnya ini keras, disunahkan liang kuburnya ini berupa liang lahat. Liang lahat ini maksudnya begini, lubang yang dibuat itu dinding. Liang lahat itu maksudnya tuh lubang yang dibuat di dinding kubur. Nah, ditaruh di sebelah kiblat seukuran dengan jenazah tersebut. Nah, jenazah tersebut diletakkan di lubang tersebut dan ditutup dengan batu pipi atau papan pipih agar tanahnya tidak runtuh. Dan kemudian bila tanahnya itu gembur, maka disunahkan untuk dibuat semacam belahan
di bagian paling bawah liang kubur itu seukuran dengan jenazah tersebut, di mana kedua tepinya nanti ditutup dengan papan pipi atau batu bata atau semisalnya jenisnya, dan kemudian diletakkan di belahan liang kubur, dan kemudian jenazah tersebut diletakkan di belahan liang kubur tersebut, dan kemudian di bagian atasnya ditutup dengan batu pipi atau papan pipi supaya tidak runtuh, dan kemudian selanjutnya diuruk dengan tanah. Dan kemudian yang keempat, jenazah diletakkan secara pelan-pelan ke dalam liang kubur, dan kalau bisa yang meletakkan itu adalah laki-laki yang paling dekat dengan jenazah, yang paling dekat dan paling disayang oleh mayit. Dan kemudian disunahkan untuk melepas tali jenazah tersebut mulai dari kepala. Dan kemudian pada saat meletakkan jenazah, Rasul membaca doa Bismillahirrahmanirrahim ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.